Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu sahabatku. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat kalau muda Kur Yesus channel, dalam kepenuhan sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-33, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, sehingga dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, buta adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat apapun sahabatku, bahkan untuk melihat cahaya. Sahabatku, ada yang mengalami buta sebagian, yaitu memiliki penglihatan yang terbatas sahabatku. Ada pula nih yang mengalami buta secara total. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dia tidak dapat melihat sama sekali sahabatku. Nah sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan ini firman mengisahkan tentang kebutaan sahabatku. Kalau kita melihat dalam kisah perjanjian lama, seperti yang dikisahkan, ada sejumlah orang Israel memilih untuk tunduk kepada Raja Antiochus Epiphanes. Namun tindakan mereka ini ditentang oleh sesama orang Yahudi yang tetap bertahan dengan imannya kepada Allah sahabatku. Mereka yang bertahan ini melihat Allah dengan amat jelas. Sedangkan yang berbalik untuk menyembah berhala sudah tertutup matanya sehingga tidak dapat melihat dan menyembah Allah kembali sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kalau kita melihat sikap pengemis buta yang ditampilkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, mengajarkan kepada kita tentang iman. Sahabatku, ketika si pengemis buta berseru kepada Yesus, banyak orang dengan tegas menyuruhnya diam. Tetapi semakin mereka menyuruhnya diam, semakin keras pula dia berteriak agar Yesus mendengarnya sahabatku. Sebab dia yakin bahwa inilah satu-satunya kesempatan agar dia bisa disembuhkan. Bagi si pengemis buta itu hanya peduli pada satu hal sahabatku, yakni dia percaya bahwa dia bisa melihat. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, ia hanya berteriak minta pengampunan dan belas kasihan dari Yesus sahabatku.
Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, semoga kita menjaga hati dan pikiran agar tetap tunduk kepada Tuhan Allah, supaya jiwa kita tenteram dan damai. Dengan demikian, kita terhindar dari buta dan tuli rohani, sahabatku. Tindakan pengemis buta ini telah menginspirasi kita untuk senantiasa berani datang kepada Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, ini semua mengingatkan kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, supaya kita mau jaga hati, jaga pikiran, dan jaga segalanya dalam diri kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Jangan sampai kita buta hati sampai dengan buta rohani. Sahabatku, mari kita gunakan mata iman kita supaya kenyataan hidup ini dapat kita lalui dengan ketegaran hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, yang kekal dan penuh cinta, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat rahmat dan cinta yang Engkau berikan kepada kami dari segala firman dan renungan yang singkat ini. Ya Tuhan, kami senantiasa semakin dekat dengan Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Ya Tuhan ya Allah kami, pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Semoga kami semakin mampu melihat dengan mata iman semua kenyataan hidup ini, terutama saat berada dalam situasi sulit dan penderitaan ya Tuhan. Kami mohon segenap kekuatan dari-Mu, karena hanya kekuatan-Mu lah yang bekerja dalam hidup kami. Ya Tuhan ya Allah kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami Sesawi Ko Yesu dan penonton setia Sesawi Ko Yesu. Kiranya Engkau berikan hikmat sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari, kelancaran setiap karya mereka, sehingga apa yang mereka lakukan dapat tercapai dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang masih menderita sakit, luka hati, beban mental, kehilangan harapan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menguatkan mereka, memberikan sukacita, ketegaran hati, dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, dan kita bersama-sama renungkan firman Tuhan sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang dikembalikan ke dalam jalan Tuhan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sahabatku, hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Jangan pernah takut sahabatku untuk lewati setiap rintangan hidup ini. Tetap semangat setiap hari. Sebarkan sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.